Apa kabar adik-adik? Kita ketemu kembali dengan teknik menghitung cepat. Bahasan kita kali ini adalah bagaimana kita mencari akar pangkat 2 dari sebuah bilangan ya. Jadi mencari akar pangkat 2 dari sebuah bilangan. Kita sudah menyelesaikan perkalian juga perpangkatan. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana mencari akar dari pangkat 2. Coba perhatikan adik-adik, di sini saya punya angka 361. Kita cari akarnya. Caranya bagaimana? Kita pisahkan dua digit ya, dua digit yang di belakang. Jadi kita pisahkan begini. Ya. Kemudian kita cari angka yang mendekati 3 untuk hasil kuadrat. Yang mendekati 3 berarti 1. 1 kuadrat 1, kalau 2 kuadrat 4 berarti mendekati 3, 1 ya adik-adik. 1 kuadrat berarti 1 di sini. Gini. Langkah kedua, 1 kuadrat 1 kan? 1 kuadrat 1. Gini, selisihnya dengan 3. 3 dengan 1 selisihnya 2. 2 kita bandingkan dengan angka hasil. Jadi 2 di sini ya, 3 dengan 1 hasilnya 2. Kita bandingkan dengan hasil. Jika lebih besar atau sama dengan hasil, maka adik-adik kasih titik di atas. Kalau lebih kecil dari angka hasil, adik-adik kasih titik di bawah. Nah, untuk kasus ini 3 dikurang 1, 2. 2 lebih besar dari 1, maka kita taruh titik di atas. Gini. Fungsinya nanti untuk menentukan mana yang akan kita pilih. Kemudian tinggal 61 di sini ya, angka 61, abaikan saja 6-nya. Kita perhatikan satuannya, 1. 1 itu merupakan kuadrat dari hasilnya 1 dan 9. Mengapa? Karena 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 81. Jadi 1 kuadrat dan 9 kuadrat punya kesamaan, yaitu satuannya 1. 1 kuadrat 1, 9 kuadrat juga 1. Maka kemungkinannya kita tulis di sini 1 atau 9. Ya, kan? 1 atau 9. Nah, jadi jawabannya antara 11 dengan 19. Jadi akar 361 itu jawabannya antara 11 dan 19. Bagaimana menentukannya? Kita lihat titik tadi. Titik tadi ada di atas, maka yang kita masukkan adalah angka yang di atas ini, yaitu 9 ya. Nah, begini adik-adik ya. Jadi akar dari 361 adalah 19. Mari kita coba yang kedua. Bagaimana kalau akar dari 1024? Sama ya. Kita ambil 2 digit, kasih tanda begini. Kemudian cari angka kuadrat yang mendekati 10. Kalau 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Ya, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi yang mendekati adalah 3 kuadrat karena 3 kuadrat 9, mendekati 10. Jadi hasilnya puluhannya 3. Karena 3 kuadrat 9. Nah, begini kan. Jadi 3 kuadrat 9 kan. 10 dengan 9 selisih 1 adik-adik. Selisih 1, jika lebih besar dari 3, maka kita taruh di atas. Jika lebih kecil dari 3, maka kita taruh di bawah titiknya. Sedangkan 9 lebih besar daripada 3. Ya. Maaf, 10 dikurang 9, 1 lebih besar, lebih kecil dari 3. Maka saya tulis titiknya di sini. Ya, 10 kurangi 9, 1 kan. 1 lebih besar dari lebih kecil dari 3, maka titiknya di bawah. Sementara kita lihat dua satuan terakhir ini, dua digit terakhir, satuannya 4, kita abaikan 2-nya. 4 itu adalah hasil dari 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dan 8 kuadrat adik-adik. Ya, jadi saya tulis kemungkinannya 2 kuadrat dan 8. Jadi yang kecil taruh bawah, yang besar taruh atas. Jadi kemungkinannya kalau 8 64 punya satuan yang sama dengan 4. 2 itu kalau dikuadratkan 4 ya sama dengan 4. Jadi kemungkinannya 32 atau 38. Untuk menentukan yang mana 32 atau 38, kita lihat tandanya titik, dia di bawah. Berarti kita pilih yang
di bawah, yang 2. Nah, ini adik-adik ya. Ngerti ya? Lantas kita kerjakan yang lain. Untuk 1444, 1444, kita kasih tanda begini, pisahkan 2 digit. Angka yang lebih dekat dengan 14 kuadrat, angka kuadrat dekat dengan 14 adalah berapa adik-adik? 3, 9, 4, 16. Berarti 3 ya adik-adik. 3 berarti 9. Nah, 3 kuadrat 9 kan? Maka kita tulis 3. Ini sementara 14 dengan 9, 14 dikurangi 9, 5 adik-adik ya. 5 lebih besar dari 3, maka saya taruh atas titiknya. Karena 5 selisih 14 dengan 9 itu 5 dan lebih besar dari 3, saya taruh titik di atasnya. Terakhir kita lihat satuannya, 4 sama dengan di atas, kemungkinannya adalah 2 dan 8. Karena 2 kuadrat 4, 8 kuadrat 64, sama punya satuan 4. Jadi kemungkinan jawaban dari ini adalah 32 atau 38. Untuk menentukannya kita lihat titiknya. Kalau titiknya di atas, maka kita pilih yang atas, 38. Mudah kan? Mudah adik-adik ya. Cukup mudah untuk pangkat 2. Jadi untuk akar pangkat 2 caranya sangat mudah. Lantas kita pindah ke sini, ke bawahnya. Jadi kita pisahkan 2 digitnya. Kemudian di sini ada 18. Kuadrat yang mendekati 18 adalah 4. Ya kan? 4 kali 4, 4 kuadrat 16. Sementara 5, 25 di atas 18. Jadi yang mendekati adalah 4, yaitu 16. Ini 4. Kita tulis di sini 4. Mendekati 16. Selisih 18 dengan 16 2. 2 kita bandingkan dengan 4, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Jadi 2 lebih kecil dari 4. Maka saya tulis titiknya di bawah. Ya. Kemudian di sini ada angka 39, tetap abaikan 3-nya, perhatikan 9. 9 itu hasil dari perpangkatan 3 ya. 3 kali 3 9 dan 7 adik-adik. 7 pangkat 2 49, sama-sama punya satuan 9. 3 kali 3 9, 7 kali 7 49. Jadi sama-sama 9 ya. Untuk itu kemungkinan dari jawaban akar 1839 ini adalah 43 atau 47 adik-adik. Nah, untuk menentukan tetap kita lihat titiknya, karena titiknya di bawah. Kita tulis begini, kita pilih yang bawah 43 karena titiknya di bawah. Gampang kan adik-adik ya? Nah, untuk itu jangan lupa adik-adik like, share, subscribe, dan juga bolehlah bunyikan loncengnya. Kita teruskan adik-adik ya. Kita pisahkan 2 digit dari belakang ini. Kemudian 32. 32 itu dekat dengan berapa? Dekat dengan 4. 4 kuadrat kah? Enggak. 16. 5 ada. 5 kuadrat 25. Boleh. Terus 6 kuadrat 36. Tidak ya. Jadi lebih dari 32. Maka yang paling mendekati 5 ya adik-adik. Yang mendekati itu 5. Gini. 5 kuadrat 25 ya. Saya tulis begini. Selisih 32 dengan 25. 32 kurangi 25 7 ya. 7 dibandingkan 5 lebih besar, maka kita tulis titik di atasnya. Ya, 32 dikurangi 25 7 kan. 7 dibandingkan 5 lebih besar, maka kita tulis di atas. Jika lebih kecil dari 5, saya tulis di bawah. Lantas perhatikan untuk angka 9. 9 itu sama adik-adik, hasil kuadrat dari 3 ataupun 7. Karena 3 kuadrat 9, 7 kuadrat 49. Nah, untuk menentukan yang mana, apakah akar pangkat 2 dari 3 249 ini 53 atau 57, lihat titiknya. Karena titiknya di atas, maka kita pilih yang atas. Jadi 5 7. Ini adik-adik. Teruskan.
Kita pakai apa? Kita pisahkan 2 digit. 40 angka yang paling dekat, hasil kuadrat yang paling dekat dengan 40 6 ya. Karena 6 kuadratkan 36. Kalau 7 49 lebih. Berarti 6 ya Adik-adik. 36. Berarti jawabannya 6. Ini kan? Lantas kita kurangkan 40 dengan 6. Selisihnya berapa? 4 kan? 4 dibandingkan 6 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil kan Adik-adik? Jadi 4 hasilnya lebih kecil dari 6. Maka dari itu hasilnya berupa titik di bawah. Gini, karena 40 kurangi 36 4 dibanding 6 lebih kecil, 4-nya lebih kecil, maka tak taruh di bawah titiknya. Kemudian 6 di sini adalah hasil dari kuadrat dari 4 dan 6 ya. 4 dan 6. 6 ini Adik-adik, 6 satuan ini adalah hasil dari perpangkatan 4 dan 6 yang sama-sama mempunyai satuan 6. Karena 4 pangkat 2 16 punya satuan sama 6. 6 kuadrat 36 punya satuan yang sama 6. Jadi kemungkinan akar dari 4096 ini adalah 64 ataupun 66. Nah, untuk membuktikan bahwa apa 64 apa 66 yang kita pilih, maka kita lihat titiknya. Kan titiknya di bawah, maka kita pilih yang bawah. Jadi 64. Jadi titik itu menentukan satuannya, Adik-adik ya. Nah, ya. Bagaimana yang terakhir? Yang terakhir kita bagi 2 begini, 2 digit di belakang. 56 itu mendekati berapa? Mendekati dari 7 kuadrat ya. 7 kuadrat 49, sedangkan 8 kuadrat 64. Jadi lebih dekat kepada 7 ya. Jadi 7 kuadrat itu 49. Ini Adik-adik ya. 49 sehingga hasilnya untuk puluhannya 7. Satuannya berapa? Tunggu dulu. 49 56 dengan 49 itu selisih 7. Ya, selisih 7. Nah, begini. Ya, Adik-adik, selisih 7. Kemudian kita taruh angka titik 7 dengan 7 besar mana? Sama besarnya kan? Kalau sama besarnya, saya taruh di atas Adik-adik. Ini. Saya taruh di atas. Ya. Saya taruh di atas. Lah sedangkan 5 satuan 5 yang kuadrat yang mempunyai satuan 5 hanya 1, yaitu 5 itu sendiri. Karena 5 dikuadratkan 25 dan tidak ada angka lain. Jadi 5 dia ya. Nah, gini kan? Tidak di bawah, tidak di atas karena tidak ada saingan. 5 sendirian yang mempunyai satuan 5 hasil kuadratnya. Jadi 5 kuadrat 25. Nah, untuk itu kita tidak usah memilih apa di atas apa di bawah. Kita tulis saja 5 karena tidak ada lagi kan. Tidak di bawah, tidak di atas. Maka kita tulis saja 5. Nah, begini. Ini hanya ingin membuktikan saya kalau sama ya, kalau sama itu pilih di atas. Kalau lebih kecil di bawah, lebih besar di atas. Kalau sama tetap di atas. Begitu Adik-adik ya. Jadi seperti ini kira-kira untuk perpangkatan akar pangkat 2. Jadi mudah ya Adik-adik. Kalau Adik-adik rajin berlatih ya pasti bisa. Karena sangat mudah untuk mencari akar pangkat dari sebuah bilangan. Caranya seperti ini. Terima kasih Adik-adik atas perhatiannya. Semoga tidak jera berlatih, tetap rajin dan semangat. Saya yakin adik-adik pasti bisa. Terima kasih adik-adik. Salam.